warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Nuzuli dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian secara ulang untuk timbangan pegas dalam mata diklat PBOM, khususnya timbangan pegas. Nah, untuk timbangan pegas yang digunakan pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan yang berkapasitas maksimal 2 kg dan sensitivity-nya atau nilai E-nya itu 10 gram ya. Nah, dari nilai-nilai ini kita nanti bisa mendapatkan kelas timbangan, lalu juga BKD dari muatan uji maupun juga kelas anak timbangan yang akan kita gunakan. Untuk kelas timbangan sendiri kita mendapatkan di dalam tabel bahwa timbangan pegas ini masuk ke dalam kelas 4 dan minimum menimbangnya yaitu 10E ya, 10E di mana E-nya itu 10 gram, maka nilai minimumnya adalah 100 gram. Untuk BKD muatan ujinya sendiri itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama 5 gram dan juga yang kedua 10 gram. Di mana 5 gram ini rentang muatannya itu dari 100 gram sampai 500 gram. Untuk yang 10 gram dari 500 gram ke atas sampai 2000 gram. Untuk anak timbangan sendiri kita bisa mencarinya dengan sepertiga dari BKD maksimal dari muatan kapasitas maksimal dari timbangan, yaitu sepertiga dikali 10 gram kita mendapatkan nilainya 3333 mg, atau ini masuk ke dalam kelas anak timbangan M3. Oke, kita setelah ini akan melakukan pengujian sebanyak 4 kali pengujian, yaitu pengujian repeatability, kemampuan ulang, lalu pengujian kebenaran, pengujian kepekaan, dan terakhir pengujian eksentrisitas. Yang pertama kita akan melakukan pengujian repeatability, di mana muatan uji yang kita gunakan ini sebesar 0,8 max atau 1600 gram. Kita naikkan anak timbangannya, ini 1 kilo atau 1000 gram, lalu ini 500 gram, lalu 100 gramnya diambil dari kombinasi dari 50 gram. Baik, untuk penunjukan pertama ini tepat ya, tepat di BKD nya yaitu sebesar 10 gram, jadi 1600 tapi kurang 1 strip ya, atau ini 1590 gram ya. Jadi masih bisa kita katakan penunjukan pertama sah. Lalu kita angkat lagi untuk yang penunjukan yang kedua. Baik, ini masih sama seperti yang di penunjukan pertama ya. Ini di 1590 gram ya. Jadi masih sah. Penunjukan yang ketiga. Baik, masih di sekitaran 1900-an ya. 1590-an ya. Jadi masih bisa kita bilang sah. Untuk uji repeatability ya, karena penunjukannya masih dalam rentang PKD, maka kita sebutkan bahwa P1, P2 maupun juga penunjukan P3 kita nyatakan sah. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian kebenaran. Untuk pengujian kebenaran ini kita menggunakan minimal 5 titik pengujian. Ya, kita mulai dari muatan minimum ya, yaitu sebesar 100 gram sampai 2000 gram. Tapi nanti untuk pengujian kebenaran ini bisa kita efisiensikan dengan pengujian kepekaan. Jadi kita bisa gabung, yaitu untuk di muatan minimal 100 gram, kapasitas 50%-nya yaitu 1000 gram dan kapasitas maksimalnya 2000 gram. Kita lanjut dulu ya, kita masuk ke pengujian pertama, yaitu untuk di kapasitas 100 gram atau minimum 100 gram. Kita jangan sampai terperangkap ya, muatan jebakan nol seperti kayak di timbangan elektronik ya, karena muatan minimumnya 100 gram kita pakai anak bantu dulu, itu 200 gram. Kita naikkan yang 50 kombinasi 50 gram, kita turunkan.
Baik, di sini untuk 100 gram kita dapatkan bahwa penunjukannya itu di sekitar 90 gram ya. Sedangkan untuk BKD-nya itu sendiri adalah 10 gram. Maka ini masih bisa kita bilang sah. Untuk sekalian kita uji kepekaan di 100 gram ya. Kita tambahkan imbuh 1 BKD, di mana 1 BKD-nya adalah 10 gram ya. 5 gram. Ya, 5 gram. Kita tunjukkan kepekaannya, masukkan imbuh sebesar 5 gram. Baik, dia tidak berubah ya. Maka untuk uji kepekaannya batal. Tidak bergerak ya. Atau tidak bergerak kurang dari 0,7 BKD. Baik, lanjut ke muatan 500 gram. Ya, ini 500 gram. Baik, untuk muatan 500 gram dia menunjukkan ke skala 480 gram ya. Sedangkan di sini BKD-nya sendiri adalah 10 gram. Maka kita nyatakan batal ya. Kita nyatakan batal untuk muatan uji 500 gram. Lanjut ke muatan uji 1000 gram, yaitu 1 kilo. Untuk muatan uji 1 kilo bisa kita lihat bahwa penunjukannya adalah sebesar 980 gram. Kalau kita cek di sini BKD-nya adalah 20 gram plus minus 20 gram, maka masih masuk ya. 980. Jadi masih masuk ke rentang BKD-nya. Lalu kita juga sambungkan dengan uji kepekaan, kita tambahkan 1 BKD ya. BKD-nya sebesar 20 gram. 20 gram kita melanjutkan apakah dia akan bergerak sebesar minimal 0,7 iya, dia bergerak ya, bergerak, maka kita nyatakan sah. Lanjut ke pengujian 1500 gram. Kita naikkan timbangan 1500 gram. Oke, untuk penunjukannya sendiri ini tepat di skala 1500 ya. Kita catat. Lanjut yang terakhir ke kapasitas maksimum, yaitu 2000 gram. Kita turunkan. Kita naikkan. Ya, dia agak lewat sedikit ya, tapi masih masuk dalam rentang BKD ya. Itu kurang lebih di 2100 gram ya. Jadi masih masuk. Lanjut kita tambahkan imbuh sebesar 1 BKD, yaitu 20 gram. Apakah dia akan berubah seminimal 0,7 BKD? Ya, dia bergerak ya. Jadi kita nyatakan sah untuk uji kepekaan di 2000 gram. Maka bisa kita dapatkan bahwa untuk pengujian kebenaran ini karena di muatan 500 gram dia penunjukannya 480 gram, sedangkan BKD-nya ada 10 gram, maka kita nyatakan batal. Satu batal, maka pengujian yang lain jadi batal. Untuk uji kebenaran kita nyatakan batal. Untuk uji kepekaan ketika ditambahkan imbuh sebesar 1 BKD untuk di muatan 100 gram ya, penunjukannya kurang dari 0,7 BKD, maka kita nyatakan batal. Oleh karena itu, kesimpulan dari uji pengujian kepekaan kita nyatakan batal. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pengujian eksentrisitas. Untuk uji eksentrisitas ini kita akan melakukannya di 5 titik ya, yaitu di tengah-tengah dan juga di sekitaran dari rantai muatan ini ya.
Untuk muatan ujinya itu sepertiga max ya, sekitar minimal sepertiga max. Karena maksimumnya itu 2000, maka kita dapatkan 667 gram. Tapi dengan anak timbangan yang terbatas, maka kita bulatkan menjadi 700 gram ya. Karena untuk menyesuaikan. Dimana BKD untuk pengujian eksentrisitas ini adalah 20 gram ya. Kita naikkan anak timbangan 700 gram. Ini yang 500. Kita letakkan di posisi pertama yang tengah-tengah. Baik, penunjukannya masih kurang ya, masih di bawah BKD ya. Maka kita nyatakan sah karena BKD-nya 20 gram ya. Selanjutnya kita akan ke posisi yang kedua ya. Ini kita lihatnya dari posisi pembaca ya. Karena saya dari belakang pembaca ya, berada di belakang, maka kita letakkan di belakang sini ya, belakang sebelah kiri. Oke, kita lihat penunjukannya. Baik, masih di dalam rentang BKD ya. Itu, maka kita nyatakan sah. Lanjut ke yang ketiga. Ini kita sebelah kiri tapi berada di depan. Penunjukannya masih kurang dari BKD. Kita nyatakan sah. Lalu untuk posisi yang keempat, ini berada di sebelah kanan depan. Baik, untuk penunjukannya ini sudah melebihi dari BKD ya, karena dia sudah ada di skala yang ketiga yang sebelumnya ya. Kita nyatakan batal. Untuk yang terakhir, posisi yang kelima, ini berada di kanan belakang. Nah, ini tepat di 700 ya. Kita nyatakan sah. Dari 5 titik uji eksentrisitas, kita dapatkan 1 batal, yaitu di titik yang keempat. Maka kita nyatakan untuk pengujian eksentrisitas ini kita nyatakan batal. Kesimpulan dari pengujian bahwa dari pengujian 1, 2, dan 3 serta 4, bahwa untuk kemampuan pengujian ulang kita nyatakan sah. Untuk pengujian kebenaran kita nyatakan batal. Untuk pengujian kepekaan kita nyatakan batal. Dan untuk pengujian eksentrisitas kita nyatakan batal. Ya. Walaupun ini batalnya ada 3, ya tetap kita nyatakan batal. Begitupun juga walaupun sudah ada 1 ya yang batal, kita tetap nyatakan batal. Oleh karena itu pada pengujian tela ulang di timbangan pegas ini ya kita nyatakan batal. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.